Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang kelas 8 SMP, hari ini kita akan belajar materi tentang gaya berat dan gaya normal. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu gaya dan penjumlahannya. Hari ini kita lihat beberapa jenis gaya yang sering terjadi di soal-soal, yaitu gaya berat dan gaya normal. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita coba lihat apa itu gaya berat. Nah, gaya berat ini adalah gaya yang muncul akibat adanya benda bermassa. Nah, maka setiap ada benda yang bermassa dan dia terletak pada tempat yang ada gravitasinya, ya, ini syaratnya lagi, ada gravitasi, maka benda tersebut akan mengalami gaya berat. Oke, contohnya, misal ada benda yang berada di suatu bidang datar. Nah, ada benda di sini misalnya. Nah, benda tersebut memiliki massa M. Maka secara otomatis benda tersebut akan memiliki gaya berat. Gaya inilah yang membuat benda itu jatuh. Ya. Nah, kalau kita gambarkan kemana arah gaya berat ini? Arah gaya berat itu disepakati menuju pusat bumi. Menuju pusat bumi. Oke. Jadi cenderungnya gaya berat itu ke arah bawah ya, menuju ke pusat bumi. Maka gaya berat pada benda M ini kita bisa gambarkan, itu gaya beratnya kita gambarkan mesti dari pusat bendanya. Nah, dengan anak panah ke arah bawah. Oke, seperti itu. Kemudian, gaya berat ini dalam bahasa Inggris disebut dengan wedge. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan wedge. Maka dari sini kita bisa tahu lambangnya adalah, lambang gaya berat adalah W. Ya. W. Nah, maka di sini gaya berat itu dilambangkan dengan W. Rumusnya, persamaannya untuk menghitung gaya berat adalah W sama dengan M dikalikan dengan G. Oke, dengan keterangan M itu adalah massa benda dengan satuan mesti dalam kilogram. Maka kalau ada satuannya yang lain, harus dikonversi ke kilogram. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Nah, karena kecenderungan soal-soal itu adanya di bumi, tempatnya di bumi, maka di sini percepatan gravitasi bumi. Nilainya sudah tetapan, yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Atau biasa boleh juga didekatkan nilainya menjadi 10 meter per second kuadrat. Bergantung nanti soalnya ya. Kemudian W adalah gaya berat. Satuannya adalah Newton. Nah, inilah pembahasan tentang gaya berat. Kemudian langsung saja kita coba lanjut ke pembahasan gaya normal. Nah, pembahasan gaya normal ini kita butuh sedikit perhatian lebih ya, supaya paham. Nah, gaya normal ini kita awali dengan mengapa gaya normal itu bisa muncul. Gaya normal itu muncul akibat adanya sentuhan benda dengan bidang. Dengan bidang. Nah, apa itu bidang? Bidang itu adalah tempat benda melekat atau menempel. Maka kalau bendanya menempel, secara otomatis benda tersebut akan mengalami gaya normal.
Nah, misalnya ini ada benda, ada balok atau batang, kemudian balok tersebut diletakkan di atas suatu bidang datar. Nah, di sini ada terjadi sentuhan benda dengan bidangnya. Maka ketika itu benda akan mengalami gaya normal. Nah, ketika kita gambarkan gaya normalnya, kita mesti tahu kemana arah gaya normal. Arah gaya normal itu adalah ke arah tegak lurus dengan bidangnya. Tegak lurus dengan bidangnya. Oke. Nah, kalau digambar ini, maka gaya normal benda tersebut adalah ke arah atas. Harus digambar dari bidangnya, bukan dari pusat benda. Mesti dari bidangnya. Gaya normal dilambangkan dengan N. Maka yang mana tegak lurusnya? Tegak lurus terhadap bidang ini maksudnya. Tegak lurus, membentuk sudut siku-siku. Ya. Tegak lurus seperti ini. Nah, sekarang bagaimana nanti kalau benda tersebut berada di suatu bidang yang bidang tersebut berbentuk bidang miring? Misal kita gambarkan seperti ini. Nah, sekarang benda tersebut berada di atas bidang miring. Lagi-lagi benda tersebut sedang menyentuh. Ya, sedang menyentuh bidang. Maka ketika ini juga benda akan mengalami gaya normal. Kemana arah gaya normalnya? Gaya normalnya itu selalu mengikuti bidangnya, ya, dengan arah tegak lurus. Nah, seperti ini arah gaya normalnya. Oke, begitu juga misalnya ada benda yang menempel di dinding. Ya, karena dia menempel di dinding, maka dia punya gaya normal. Sekarang kemana arah gaya normalnya? Gaya normalnya adalah ke kanan ya, kalau yang ini. Jadi mana arah tegak lurus itu? Tegak lurusnya ini terhadap bidang ya. Kalau gambar kedua tadi, yang ini tegak lurusnya. Oke, sekarang jika ada kasus benda yang digantung. Ada kasus benda yang digantung seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita bisa lihat di situ benda tidak menyentuh apa-apa. Benda tidak menyentuh bidangnya. Tidak ada sentuhan antara benda dengan bidangnya. Alias benda tersebut digantung. Ya, tidak ada sentuhan, maka jika tidak ada sentuhan artinya adalah tidak ada gaya normal. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita buat ada kasus seperti ini, ada benda terletak di atas bidang datar, maka ada gaya apa-apa aja di benda itu. Yang pertama, benda tersebut punya gaya berat ke arah bawah dan punya gaya normal ini ke arah atas karena dia mesti tegak lurus. Begitu juga jika benda tersebut berada di bidang miring misalnya. Nah, maka gambaran gaya berat dan gaya normalnya, ingat gaya berat itu selalu ke pusat bumi. Maka dia tetap lurus ke bawah. Gaya beratnya dan gaya normalnya itu sekarang miring seperti ini. Karena gaya normal harus selalu tegak lurus dengan bidang. Ya, ini tegak lurus. Ya, seperti itu. Jika bendanya sekarang berada di dinding. Bendanya sekarang berada di dinding seperti ini. Maka tetap gaya berat bendanya adalah ke bawah. Sedangkan gaya normalnya sekarang ke arah kanan. Ya, baik. Nah, jika ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.